Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan buku yang saya review ya, tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Di sini ada bab 6, yaitu tentang kodifikasi Al-Quran Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada pengumpulan kedua Zaid ibn Thabit. Nah, pada masa khalifah ketiga ini, yaitu Utsman bin Affan, secara garis besar riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu riwayat versi mayoritas yang merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Nah, itu pada saat pengumpulan kedua yaitu oleh Zaid ibn Thabit. Kemudian yaitu ada penyebaran Mushaf Utsmani. Penyebaran Utsmani itu Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. Nah, 5 diantaranya itu dikirim ke 5 kota, dan sisanya itu 1 eksemplar yang disimpan oleh Utsman. Nah, mushaf yang di tangan Utsman inilah yang menjadi kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Selanjutnya itu ada varian-varian mushaf Utsmani. Nah, varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid, Fadhail Al-Quran, dan karya Abu Amr Al-Dani Al-Muqni fi Ma'rifat Marsumi Masolih Ahlu Al-Amsar. Adapun karakteristik dari mushaf Utsmani yaitu Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun atau al-lafa, dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat panjang dan surat pendek dengan surat pendek. Selanjutnya langsung ke bab yang ke-7, yaitu tentang otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Nah, di sini ada hadis dan integritas mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad yang semestinya dimasukkan dalam kompilasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada skeptisisme sekte Islam terhadap mushaf Utsmani. Nah, di sini di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritis historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Kemudian ada otentisitas dan integritas mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Nah, sejumlah sejarawan di kawasan Matahari Terbenam atau di Barat ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu. Nah, kitab suci tersebut yang dilakukan secara sengaja, tetapi argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Adapun sejarah Barat secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu. Berarti ada sejarawan Barat yang mengemukakan bahwa ada nih ayat yang bahwa ayat itu adalah ayat palsu. Di antaranya yaitu ada seorang orientalis asal Prancis yaitu Sylvestre de Secchi yang meragukan kepastian ayat yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi Muhammad. Nah, bukan hanya Sylvestre ya, tapi ada juga sejarawan lain yang dari Barat itu seperti Weil dan Hedwig. Nah, itu juga sama menentang atau yakin bahwa adanya kepalsuan dalam Al-Quran itu. Selanjutnya kita langsung ke buku yang kedua, yaitu The History of the Quranic Text. Di sini ada sejarah teks Al-Quran. Nah, di sini ada bab 7. Bab 7 ya tentang pertama itu mushaf Utsmani. Adapun mushaf Utsmani ini beliau memiliki ada sifat
ada sifat yang beliau lakukan ketika yaitu terdapat perselisihan dalam pembacaannya. Di sini ada sub tema atau sub judul dari bab 7 ini, yaitu sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Nah, sikap beliau ketika terjadinya perselisihan dalam suatu pembacaannya, beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan bahwa masalah perbedaan dalam baca Al-Quran dan sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu sesuai dengan afiliasi kesukuan. Jadi pada saat terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran, beliau kemudian mengumpulkan semua umat Islam dan kemudian menerangkan semua masalah tentang Islam sekaligus meminta dialek yang baik untuk dibaca. Kemudian Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Nah, berdasarkan riwayat pertama, yaitu Utsman itu memutuskan berupaya untuk bersungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, kemudian mempercepat menyusunnya dan penulisannya dan memperbanyak naskahnya. Jadi ketika beliau atau Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf, itu memutuskan untuk bersungguh-sungguh dalam pengumpulannya dan meminta juga suhuf dari Hafsah dan kemudian mempercepat penyusunannya dan kemudian memperbanyak naskahnya agar tidak terjadi perselisihan lagi. Kemudian yaitu sub yang selanjutnya ada Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Nah, adapun bagaimana sih Utsman itu membuat naskahnya, kok bisa gitu? Itu pertama dengan adanya pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Nah, jadi ketika sebelum melaksanakan pembuatan naskah mushaf, Utsman itu melantik 12 orang panitia untuk mengawasi ketika jalannya atau ketika sedang menuliskan Al-Quran tersebut. Selanjutnya yaitu ada penyusunan sebuah naskah sendiri atau otonom, dan kemudian ada Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai pembandingnya. Jadi ketika sedang menuliskan Al-Quran, Utsman itu juga mengambil suhuf dari Aisyah sebagai pembandingnya. Kemudian yang terakhir yaitu cara Utsman membuat naskah mushaf tersendiri, yaitu Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi gitu. Jadi Utsman itu melakukan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran itu tidak hanya membuat saja gitu, tapi beliau juga melakukan perbandingan dan melakukan verifikasi dengan suhuf-suhuf dari Aisyah dan Hafsah. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab 8, yaitu perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Nah, dalam mushaf Utsmani ini dulunya Al-Quran itu ya polos-polos aja gitu, maksudnya belum ada kayak titik koma apa segala macam, dan mungkin ya saya lihat di bukunya itu kayak masih masih rapat gitu ya bacaannya, belum terpisah-pisah. Nah, disinilah terjadinya mulai perkembangan alat bantu bacaannya gitu, yang tadinya kayak polos-polos aja gitu kan. Ya mungkin kalau orang yang tadinya biasa aja terus dipoles gitu kan, atau misalkan kayak wanita itu dipoles dan misalkan dikasih bedak atau apa, itu kan jadi terlihat cantik juga, terlihat dipandang juga. Nah, itu adalah perkembangan alat bantu itu pada ketika Al-Quran itu yang tadinya polos-polos aja terus ada alat bantu. Nah, alat bantunya apa aja? Itu pertama tanda pemisah surat. Itu yang tadinya bismillah dengan surat itu berdekatan sekali, kemudian adanya perkembangan ini jadi ada pemisah antara basmalah dengan surat dan yang lainnya. Terus juga ada pemisah ayat. Nah, setelah pemisah surat ada juga pemisah ayat, jadi nggak langsung menyatu gitu. Nah, terakhir sekitar abad pertama Hijrah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian. Jadi abad pertama itu mushaf itu dibagi menjadi 7 bagian dengan tujuan pelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam 1 minggu gitu.
Kemudian pada abad ketiga muncul kesimpulan bahwa Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 30 bagian atau 30 juz yang sekarang ini yang sampai sekarang ini kita ketahui ya, dalam Al-Quran itu ada jumlahnya ada 30 juz. Nah itu lebih baik ya menurut saya, dan bisa bagi seseorang itu mempelajarinya juga ya, intinya itu mempelajari Al-Qur'annya gitu, tidak hanya sekedar membaca tapi juga mempelajari Al-Qur'annya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari dua buku yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.